Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Putu Eternali Parsnaniolaga dengan NIM 21055551046. Jadi pada kali ini aku akan membahas mengenai teknologi basis data, yaitu mengenai replikasi. Jadi apa sih itu replikasi? Jadi replikasi merupakan sebuah teknik dalam melakukan pendistribusian dan juga copy data serta objek-objek dari satu database ke database lainnya. Nah, replikasi juga melakukan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan menggunakannya teknik replikasi ini, data mampu didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Jadi pada replikasi satu arah ini, yang pertama itu digunakannya Windows 10 sebagai master dan juga Windows 7 sebagai slave. Jadi untuk itu langsung saja kita ke prakteknya. Oke, jadi dalam pembuatan replikasi satu arah ini diperlukannya beberapa aplikasi seperti Windows Firewall, lalu juga adanya Command Prompt atau CMD. Oke, jadi dalam pembuatan replikasi satu arah ini diperlukannya beberapa aplikasi. Yang pertama itu adanya Command Prompt atau CMD. Lalu yang kedua itu ada Oracle VM VirtualBox. Dan yang terakhir itu adalah XMPP. Jadi mereka bertiga ini berperan penting sekali dalam pembuatan replikasi satu arah. Jadi dalam pembuatan replikasi satu arah ini, pertama-tama kita cari terlebih dahulu Windows Firewall. Oke, jadi pastikan sebelum kalian membuat replikasi satu arah ini, pastikan untuk menonaktifkan Windows Firewall kalian. Nah, jika sudah dirasa nonaktif firewallnya, kita bisa lanjut ke CMD yang berada di server master, yaitu pada Windows 10. Bisa kita ketikkan ipconfig. Oke, jadi di sini sudah terlihat IPv4 address kita yang dimana itu adalah 192.168.561. Bisa kita lanjut ke pembukaan dari aplikasi dari XMPP itu sendiri. XMPP 1 MySQL lalu bin. Bisa langsung di enter, dan jadi kalau berhasil dia akan keluar seperti ini. Lalu bisa kita langsung klik MySQL lalu spasi dan spasi lagi URL. Oke, jadi ini sudah berhasil. Kita masuk ke MariaDB-nya. Setelah itu di sini kita mengecek terlebih dahulu di XMPP-nya. Oke, jadi di dalam XMPP itu sendiri, yang dimana kita klik config terlebih dahulu, lalu klik my ini, nanti akan ada tampilan seperti ini. Yang dimana nanti itu di MySQL, di bawah MySQL itu, terdapatnya 4 baris penilaian baru, yaitu log bin sama dengan MySQL bin server kurang ID, sama dengan 1, yang dimana nanti nilai server ID ini harus berbeda dengan nilai server ID yang berada di server slave yang berada di Windows 7. Lalu setelah itu juga adanya inodb flash log at trx commit sama dengan 1 dan sync binlog sama dengan 1 dengan port yang digunakan XMPP ini adalah 3306. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk balik ke dalam CMD yang ada di server master. Yang pertama-tama kita klik terlebih dahulu Brand Application, yang dimana kita di sini akan membuat akun terlebih dahulu dengan menambahkan user dan juga password. Save on bintang itu tanda petik, lalu di sini kita buat nama user kita, misalkan saja tbd anak. Lalu jangan lupa untuk mengklik add, lalu ketik lagi
lalu persen di dalam petiknya, lalu identify by, lalu di sini kita akan membuat passwordnya. Mungkin bisa langsung saja, passwordnya sama saja dengan nama usernya. Oke. Dan jangan lupa menggunakan titik koma. Oke, ini query-nya sudah berhasil. Lalu sini kita akan flash privilege. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, jadi ada sedikit kesalahan. Oke, jadi ada sedikit typo. Seharusnya seperti ini. Oke, jadi ini query sudah benar. Lalu kita flash tabel with nah, jangan lupa untuk titik koma juga. Ini query sudah berhasil. Lalu kita show master. Oke, jadi ini sudah terlihat dari master statusnya di mana nilai file yaitu MySQL bin 00043 dengan positionnya itu harus kita ingat karena kita akan menginputkannya di dalam Windows 7 yang telah kita download. Jadi di sini. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke XAMPP-nya. Dan jangan lupa mengaktifkan MySQL-nya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk nilai dari server ID itu berbeda dengan server ID yang ada di server master. Jadi harus dibedakan, kalau tidak akan terjadi error. Oke, bisa kita klik silang. Lalu kita start. Oke, sekarang kita akan mencari cmd di sini atau command prompt. Di mana klik lagi ipconfig. Oke, jadi sudah terlihat ini untuk IP config-nya. Yang dimana bernilai 192.168.562. Oke, lalu kita masuk lagi sama seperti sebelumnya, cdc /exampp habis itu mysql dan bin. Lalu kita masuk ke mysql viewer. Oke, ini sudah berhasil. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan mengklik stop sleep. Lalu menggunakan titik koma. Jadi ini sudah berhasil query-nya. Lalu kita lanjutkan reset sleep. Ini mana ada titik koma juga. Ini sudah berhasil query-nya dan sekarang kita akan menginputkan change master to master. Jangan lupa untuk underscore-nya, lalu master host sama dengan IP yang ada di master tadi itulah 192.168.56.1. Habis itu petik dan jangan lupa koma, lalu kita enter. Ini mana ada master user, ini mana kita membuat user tadi. Yang dimana bisa kita lihat di sini usernya, yaitu di sini. Di situ usernya lah. User itu adalah tugas tbd nana. Jangan lupa menggunakan tanda petik terlebih dahulu. Tugas tbd nana. Lalu jangan lupa menggunakan koma. Lalu ada master password sama dengan itu sama passwordnya seperti nama usernya yaitu tugas tbd nana. Jangan lupa menggunakan koma lagi. Lalu ada master log file. Nah, inilah tadi yang kita harus ingat, yaitu nilai dari ini dia MySQL bin 00043. Bisa kita langsung buat di sini. Jangan lupa tanda petik MySQL bin titik 00043.
043. Lalu jangan lupa untuk koma lagi, dan yang terakhir adalah master log post atau position. Jadi kita tulisnya post saja. Lalu positionnya itu tadi adalah, bisa kita lihat di sini, yaitu dia nilainya 1507. 1507. Bisa kita cek kembali agar tidak ada salah nilai. Scale bin 043 dan 1507. Oke, jika dirasa sudah benar, jangan lupa untuk tidak menggunakan petik di sini. Jadi khusus untuk position itu tidak menggunakan petik. Lalu menggunakan titik koma, dan jika sudah dirasa dengan benar, bisa kita langsung klik enter, dan query-nya sudah berhasil. Jadi kita langsung saja menggunakan start slave untuk melihat apakah jadi query sudah berhasil. Lalu lanjut ke show slave status. Show slave status. Nah, ini menggunakan slash, ini mana huruf G itu huruf kapital. Lalu bisa kita enter, dan bisa kita lihat apakah berhasil. Jadi sudah berhasil karena bisa kita lihat dari kata-kata yang dikeluarkan sini adalah waiting for master to send event. Jadi ini sudah berhasil. Lalu bisa kita langsung ke command prompt yang ada di server master, yaitu di Windows 10. Lalu bisa kita lanjutkan dengan membuat database, di mana create database, yang dimana misalkan saja kita di sini membuat DB minimarket. Jangan lupa untuk menggunakan titik koma. Lalu jadi sini ada kesalahan sedikit. Databases. DB minimarket. Jadi ada sedikit kesalahan di sintaksnya. Jadi ternyata kesalahannya itu ada di dalam unlock tables. Jadi setelah kita ditampilkan atau di-outputkan tampilan file dan juga positionnya, teman-teman mungkin bisa langsung inputin unlock tables, karena biar bisa membuat database baru. Jadi ini sudah terbuat ke database-nya dengan nama database warung lalapan. Setelah itu kita di sini akan use db warung lalapan. Jadi ini database change. Lalu jangan lupa untuk create table terlebih dahulu. Create table itu tb penjual. tb penjual. Itu habis itu ID pedagang dengan tipe data integer, misalkan 10. Jangan lupa menggunakan primary key di ID. Terus koma, lalu ada nama pedagang dengan tipe data varchar, misalkan saja 30. Lalu kita kurung tutup, lalu titik koma. Jangan lupa tekan enter, dan query sudah berhasil. Setelah itu kita akan menginsert itu tb pedagang values, yang dimana nih misalkan ID-nya 1, terus namanya adalah nama saya sendiri, misalkan Ether AY, lalu titik koma. Jadi query sudah berhasil. Habis itu sekarang show databases. Jangan lupa menggunakan titik koma.
Oke, jadi kita lihat terlebih dahulu apakah warung lalapan sudah terinput di database kita, dan ini sudah terinput, bisa kita lihat. Lalu kita kembali ke server slave. Oke. Ini mana kita menggunakan juga use database warung lalapan. Oke, database change, lalu jangan lupa menggunakan select from. Oke, jadi bisa kita langsung enter. Jadi database yang sudah kita isi tadi, yang kita inputkan 1 dan juga nama pedagangnya sudah terinput. Dan jadi sekianlah replikasi satu arah dari saya ucapkan terima kasih.